Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh sama-sama bertemu kembali. Walaupun masih dalam keadaan online, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-99 dan ayatnya yang kelima mengatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan biarlah ibadah kami hari ini hanya terfokus hanya kepada Engkau saja Bapa. Biarlah hanya kami boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Dengan darah anak domba
untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Walaupun kami selalu lalai dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami selalu jatuh Tuhan, tetapi Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Bapa, sungguh kami sangat bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Ajarlah kami untuk kami boleh memperbaiki diri kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Mari kita pujikan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, doa Bapa kami. Dialah yang layak dipuji, dialah yang layak disembah. Biarlah langit dan bumi memuji Dia. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
percaya di sini bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dialah namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng bagi perlindungan kita. Haleluya. Dialah Tuhan kami, haleluya. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, haleluya. Surga termasyhur perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terkadang dalam hidup kita ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan waktunya, semuanya yang tepat dan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita pujikan lagu ini, katakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, bahwa hanya waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu
Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa bertemu lagi hari ini dengan kupasan firman Tuhan yang tentunya akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang makin diperlengkapi oleh Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Dan marilah kita bersama-sama membuka hati kita kembali diajar oleh firman Tuhan yang akan membawa kita kepada pembaruan hidup itu. Kita berdoa mohon Roh Kudus memandu kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Engkau masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, Engkau Allah yang tidak terbatas sanggup memimpin kami dan tetap memberi kepada kami inspirasi yang akan menghidupkan iman kami. Di tengah-tengah segala tantangan yang ada, kami mau hidup tetap berkenan kepadamu ya Tuhan. Biar hari ini lewat kisah Daud kami boleh belajar makin diperlengkapi dan dikuatkan oleh Tuhan melalui belantara kehidupan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan pembacaan dan penguraian firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Roh Kudus pandu kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus sabda hidup itu kami berserah diri. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan satu tema, yaitu tetap berkenan melalui tekanan. Kita akan lihat dari sosok Daud, seorang yang disebutkan di dalam kitab suci sebagai sosok yang hatinya itu berkenan kepada Allah. Ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama, yaitu dari Mazmur 78, ayat 70 sampai 72, demikian firman Tuhan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dan ayat berikutnya yang menyebutkan tentang hati Daud, selain tadi dikatakan ketulusannya, dari 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia jadi raja atas umat-Nya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bagian firman Tuhan yang kedua ini adalah teguran Samuel kepada Saul, raja terdahulu sebelum Daud, yang hidupnya justru malah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan bacaan terakhir yaitu dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan untuk Daud ini adalah sebutan kehormatan sekaligus juga menunjukkan kualitasnya di mata Tuhan. Hari ini kita berusaha untuk baik di mata manusia. Kita bisa berpura-pura baik atau kita bisa mungkin bersandiwara jadi baik di hadapan manusia, itu mudah. Tetapi yang namanya hati dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan itu bukan perkara mudah. Karena itu kita lihat bagaimana dan kenapa Daud dapat gelar khusus lewat hidupnya, dia tetap disebut sosok yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Saudara, sebelumnya saya ingin memberitahukan, mungkin saya pernah sampaikan bahwa ada satu filosofi dari sebuah negara, namanya negara Norwegia, di mana mereka itu mempunyai satu moto. Norwegia adalah sebuah tempat yang memang sangat dingin udara di sana, dan cuaca dingin itu seringkali membuat orang mengalami kesulitan. Tetapi mereka mempunyai satu moto yang mereka sebut dengan there is no bad weather. There is no bad weather.
there is always bad clothing. Ya, nggak ada cuaca yang buruk, yang ada hanyalah pakaian yang buruk. Maksudnya apa? Mereka mempunyai satu pandangan hidup bahwa apa yang ada di luar, cuaca yang buruk kayak apapun tidak pernah akan bisa mengganggu kita kalau kita punya pakaian yang baik. Sama juga hari ini kalau kita sedang berhadapan dengan pandemi, ada virus yang menyerang yang tentu saja tampaknya begitu ganas dan mengerikan, proses penularan juga begitu cepat dan merugikan banyak orang. Satu hal yang sering kali kita abaikan adalah menjaga imun tubuh kita. Mau virus apapun datang menyerang, kalau kita punya kekuatan yang dari dalam, yaitu imun tubuh yang stabil, kita jaga kesehatan, kita mungkin jaga kebersihan dan juga mengatur pola makan, minum, istirahat dan sebagainya, maka imun tubuh kita itu akan membuat justru virus itu tidak akan merusak tubuh kita. Nah, begitu pula saya mau gambarkan ini dalam kehidupan Daud. Kalau tadi dikatakan Daud punya hati yang berkenan kepada Allah, itu berarti dia di dalam dirinya dan sosoknya itu seperti mempunyai satu imun yang menyebabkan tekanan apapun yang menimpa hidupnya itu sama sekali tidak merusak imannya. Tekanan yang ada di luar yang menyerang dia, itu tidak membuat dia lalu menjadi patah semangat, membuat dia lalu kemudian menjadi tertekan habis-habisan sampai menyerah kalah pada keadaan. Memang dia pernah mengalami keluhan, kalau kita baca Mazmur tulisan Daud, ada ungkapan-ungkapan, dia mengatakan berapa lama lagi Tuhan aku menderita. Mengapa tertekan hai jiwaku, ungkapan itu dia bisa katakan. Tapi bukan berarti lalu kemudian dia tidak beriman kepada Tuhan. Tekanan apa yang dihadapi oleh Daud semasa hidupnya? Kalau kita lihat maka tekanan-tekanannya kalau kita pahami tentang awal mula Daud dipilih, kita lihat sosok Daud adalah sebagai anak bungsu yang kakak-kakaknya itu adalah prajurit. Dan tekanan dari kakak-kakaknya ini sebagai anak bungsu dia selalu mengalami ejekan. Kita mungkin ingat bagaimana Daud membawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan peperangan melawan Filistin. Itu dilecehkan. Dikatakan ngapain kamu kesini? Dan kita lihat ini satu tekanan tersendiri di tengah-tengah keluarga. Dia dipandang sebelah mata oleh keluarganya, termasuk ayahnya. Ketika seorang nabi datang ingin mengurapi, karena dikatakan ada raja dari keluarga itu, kakak-kakaknya yang dipikir ayahnya yang akan jadi raja karena badannya tegap. Sedangkan Daud itu sedang mengembalakan di padang, tidak digubris dan diperhatikan. Sehingga lalu kemudian sampai waktu itu Samuel bertanya, apakah ini semua anakmu? Lalu kemudian Isai mengatakan, ya sudah hanya ada satu orang saja yang sedang ada di padang. Dan lalu Samuel mengatakan panggil dia. Dan akhirnya justru Daudlah yang mendapat special privilege. Sebuah hak khusus untuk dia dipilih menjadi raja. Karena apa? Bukan penampilannya, tapi hatinya. Tekanan kedua yang dihadapi oleh Daud adalah tekanan konflik antar bangsanya. Daud hidup di pada masa Israel dengan Filistin ini sedang bersitegang. Filistin sedang banyak menyerang Israel, ingin menjatuhkan, dan konflik ini sungguh sangat sengit sedang terjadi. Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17, kita melihat di situ ada konflik yang muncul. Dan pada saat Daud menghadapi mereka di tengah peperangan itu pun, dia dilecehkan juga oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan Daud gak pernah bisa tenang hatinya karena melihat bangsanya itu dilecehkan. Tekanan yang ketiga yang Daud hadapi adalah tekanan dari musuhnya. Setelah dia menjadi raja atau diurapi jadi raja walaupun belum ada di tahta, dia dikejar oleh saingannya itu Saul yang berupaya ingin membunuhnya. Kita lihat peristiwa ini justru merisaukan tentu saja sebagai manusia yang namanya dikejar-kejar oleh musuh, apalagi musuhnya itu raja terdahulu, sangat tidak mudah. Ini pressure luar biasa buat Daud. Tapi dia berhasil melaluinya. Dia tidak lalu tergoda bahkan untuk membunuh Saul musuhnya itu. Ada apa dengan Daud? Tapi mari kita lihat lagi tekanan apa lagi yang dihadapi oleh Daud. Ini juga ada tekanan dari dalam dirinya sendiri. Ada pergumulan batin yang dihadapi dengan kelemahan dagingnya itu. Kita tahu bagaimana Daud lalu kemudian jatuh di dalam dosa dengan istri salah satu pegawainya
yang lalu kemudian dia akhirnya melakukan langkah-langkah untuk mengelabui banyak orang supaya dosanya tidak ketahuan. Ini ada satu tekanan tersendiri yaitu dari dalam. Dan ini tekanan memang sulit setiap kita hadapi juga. Tekanan pergumulan kedagingan, hawa nafsu. Tuhan katakan roh penurut daging lemah. Dan Daud sudah mengalaminya pada saat itu. Kedagingannya itu begitu lemah. Ketika dia mulai goyah sedikit, dia lalu menyimpang dan dia jatuh. Dan ini yang menyebabkan dia lalu kemudian menjadi bergumul berat dengan dosanya. Tapi kita lihat dia bisa berhasil melewati dosanya itu dengan memohon ampun dan bertobat kepada Tuhan. Dan ketika dia sudah jadi raja pun kita lihat bagaimana Daud mengalami tekanan dari konflik keluarganya sendiri. Kali ini anaknya Absalom memberontak dan ingin mengkudeta dia. Kita lihat ini satu konflik tadi dari kakak-kakaknya atau ayahnya yang menganggap remeh dia. Sekarang konflik keluarga, tekanan ini membuat dia lalu kemudian terjadi sebuah konflik antar anak-anaknya, antara Amnon dan Absalom, lalu kudeta dari Absalom kepada dirinya. Dan kita lihat 5 tekanan ini sudah cukup untuk kita menggambarkan dan melihat betapa Daud itu sangat penuh dengan tekanan. Tapi yang luar biasa, Daud berhasil melaluinya. Dia tetap menjadi sosok yang diperkenan oleh Tuhan lewat tekanan hidupnya. Apa rahasianya, saudara? Ini yang kita pelajari sebagai inti dari renungan kita saat ini. Ini yang menjadi kekuatan untuk kita juga hari ini. Di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup, baik dari masa pandemi ini, mungkin juga tekanan masalah ekonomi. Ada yang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya, atau pendapatannya berkurang, atau belum lagi berbagai macam tantangan, konflik rumah tangga hari ini juga banyak terjadi ketika keluarga tidak banyak keluar rumah, ada di rumah malah justru muncul konflik-konflik baru. Dan ini menjadi satu pressure tersendiri buat kita. Tetapi di atas pressure ini kita lihat bagaimana lewat Daud ini kita justru melihat sosok Daud justru tetap diperkenan oleh Tuhan lewat tekanan itu. Rahasianya apa? Ini dia. Ada 5 rahasia hati Daud yang lewat itu kita juga belajar untuk kita bisa tetap berkenan melalui tekanan-tekanan hidup yang terjadi di sekitar kita. Apa itu? Yang pertama-tama adalah Daud memiliki hati yang senantiasa berkawan oleh kasih Tuhan yang selalu menyertainya. Daud punya perkawanan sejati dengan Tuhannya. Daud itu sungguh punya kekuatan ini. Dia disegani dan dipandang sebagai pribadi yang suka berkawan dan disegani oleh bangsanya, berbeda dengan Saul yang menjaga jarak dengan bangsanya. Maka Daud justru punya hati yang friendly, selalu berkawan. Kenapa? Karena perkawanannya dengan Tuhan itu begitu intim. Ini rahasia untuk kita tetap berkenan di tengah-tengah tekanan yang terjadi. Tetap berkawan, tetap bersahabat dengan Tuhan walaupun kondisi sekitar kita sedang tidak bersahabat, saudara. Mungkin kita sedang mengalami, kita mungkin protes, kita mengatakan sampai berapa lama ini kejadian yang memberatkan hidup saya, menimpa saya. Kita boleh menemukan kondisi tidak bersahabat, tapi jangan sampai kondisi tidak bersahabat menghilangkan persahabatan kita dengan Tuhan. Ini dia hati yang berkenan kepada Allah, ditandai dengan hati yang berkawan senantiasa dengan Allah lewat kasih-Nya yang sejati itu. Yang kedua kita lihat apa rahasia Daud sehingga dia diberi gelar orang yang hatinya berkenan kepada Allah. Atau hatinya setuju dengan hati Allah. Hatinya selalu nyambung dan cocok dengan hati Allah. Apa? Yang kedua kalau tadi berkawan, yang kedua adalah Daud punya hati yang selalu berani melawan ketidakbenaran dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kalau tadi hati yang selalu berkawan dengan Tuhan karena kasih Tuhan yang selalu menyertai dia, sekarang ini Daud memiliki yang kedua, hati yang berani melawan ketidakbenaran dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah dia melawan Goliat. Dia katakan, engkau datang dengan senjata-senjata, tapi aku datang dengan Allah semesta alam yang barisannya engkau tantang. Dia katakan itu kepada Goliat dan dia menang. Ada keberanian yang dari Tuhan.
Dan ini hati yang berkenan kepada Allah adalah hati yang berani melawan ketidakbenaran. Bukan berani menantang virus lalu kita sengaja masuk ke kerumunan, ini saya tidak tertular, bukan begitu. Tapi berani melawan ketidakbenaran dengan kekuatan kuasa Tuhan yang ajaib itu. Ini yang dimiliki oleh Daud. Kualitas ketiga dari hati yang berkenan kepada Allah bukan saja berkawan, bukan saja berani, tetapi yang ketiga dia punya hati yang bersabar menanti waktu Tuhan dan kesempatan dari Tuhan. Ini terjadi ketika dia dikejar-kejar oleh Saul ingin dibunuh. Dia betul-betul bersabar sejak dia diurapi oleh Samuel untuk jadi raja. Sampai dia duduk di tahta. Itu ada rentang yang panjang, Daud harus menunggu sampai waktu yang tepat. Tuhan katakan ini saatnya. Setelah Saul sudah tidak ada lagi, baru Daud memimpin. Jadi ada hati yang bersabar menantikan waktu Tuhan. Kita mungkin sering dengar bahkan lagu yang kita baru saja tadi nyanyikan, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dan Daud sudah mempraktikkan ini. Dia sungguh punya hati yang bersabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Karena dia melihat bahwa hidup adalah kesempatan. Dan kalau sampai hari ini belum ada kesempatan untuk bisa misalnya beribadah langsung di gedung gereja, dia bersabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Bersabar menantikan kesempatan yang akan Tuhan berikan kepada dia. Mari kita juga miliki hati ini. Hati yang bersabar menantikan God's timing, waktu Tuhan. Lalu yang keempat, Daud kualitas hati yang berkenan kepada Tuhan itu ditandai dengan hati yang bukan saja berkawan, bukan saja berani, bukan saja bersabar, tapi hati yang bersyukur selalu. Karena dia sadar hidup adalah karunia Tuhan. Ini terjadi ketika Daud sudah kaya raya. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 26, 2 Samuel pasal 7. Kita lihat bagaimana Daud pada waktu itu ketika dia sudah jaya dengan kemenangan-kemenangan dia raih, dengan kekayaan-kekayaan yang dia sudah miliki. Dia ingat siapa pemberinya. Dia ingat Tuhannya. Sehingga dia katakan, masa aku di tempat yang begitu bagus, rumahku, tahta kerajaan begitu, istana yang megah, tapi kenapa tabut Allah itu justru di kemah. Dan dia punya mimpi dan visi untuk supaya ada bait Allah dibangun. Walaupun Tuhan mencegah dan mengatakan, bukan engkau tidak diizinkan untuk bangun, nanti anakmu Salomo yang akan bangun. Tapi inisiatif atau gagasan untuk bangun rumah Allah itu dari hati yang bersyukur kepada Allah. Sadar bahwa hidup adalah karunia Allah, karena itu saya mau membaktikan diri sebagai ungkapan syukur saya. Tuhan sudah beri saya banyak, saya mau bersyukur lebih banyak lagi kepadanya. Hari ini kalau kita mau hitung-hitung banyak berkat yang Tuhan berikan, tapi apakah kita banyak bersyukur untuk itu? Atau seringkali justru kita ketika masalah datang, mulai mendiskaun ucapan syukur kita. Padahal enggak usah jauh-jauh bicara bersyukur. Kita bisa nafas, hari ini diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar. Hati yang senantiasa bersyukur, ini kualitas hati yang berkenan kepada Allah. Dan yang kelima, kualitas hati yang tetap berkenan kepada Allah melewati tekanan hidup Daud. Ada hal yang kelima dan yang terakhir yaitu Daud memiliki kualitas hati ini, yaitu apa? Hati yang bertobat di hadapan kedaulatan Tuhan. Hati yang bertobat, kita lihat bagaimana Daud bukan orang sempurna. Dia bisa saja berbuat dosa, tetapi dia punya kesediaan mengaku dosa dan bertobat setelah berbuat dosa. Justru menunjukkan kedewasaan hati Daud. Saudara, bagaimana Daud berani mengaku kesalahannya di depan Nabi Nathan yang menghadap dia. Dan dia menyesal di depan orang itu. Dan seluruh bangsa tahu tentang dosa Daud. Tetapi ini justru tetap membuat dia hatinya bertobat di hadapan Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, nyawanya, dan hatinya itu. Inilah yang menyebabkan Daud disebut hati yang berkenan kepada Allah. Karena ada pertobatan yang terus menyertai dia. Sehingga bukan dia steril terhadap dosa, tetapi dia justru punya kekuatan. Kalaupun saya berbuat dosa kepadamu Tuhan, ampuni saya. Ada hati yang
rendah hati mau mengaku salah di hadapan Tuhan. Hari ini mungkin kita juga mengalami banyak pergumulan dan kesalahan. Tetapi mari kita lihat, kalau kita perhatikan, maka hati Daud itu kualitasnya ada 5. Dan inilah 5 kualitas hati yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Hati yang berkawan, hati yang berani, hati yang bersabar menantikan waktu Tuhan, hati yang mau bersyukur senantiasa kepada Tuhan, dan hati yang selalu bertobat di hadapan Tuhan. Melewati tekanan-tekanan hidup hari ini, saudara, mari kita perbarui hati kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan berikan kepadaku hati yang baru. Minta Tuhan baharui terus supaya saya bisa melewati tekanan hidup ini, tapi saya tidak berdosa kepada Tuhan. Beri kepada diriku, katakan kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau dikenal oleh Tuhan. Pribadi yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Hati yang dibentuk oleh Tuhan. Yang dibaharui terus oleh tangan Tuhan yang membentuk hati kita seperti bejana. Lewat tekanan hidup hari ini Tuhan sedang menguji keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Bila di tengah-tengah tekanan ini kita mulai menyimpang dan tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, bertobatlah. Tetaplah berkawan kepada Tuhan. Berani seperti Daud. Bersabar menantikan waktu Tuhan. Dan tetap memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia pelindung kita. Dia yang menyertai kita. Dan tidak pernah jauh daripada kita. Karenanya datanglah kepada Dia, pribadi yang mengenal hati kita. Biar hati kita diserahkan ke dalam pelukan tangan kasih Tuhan. Apapun hari ini pergumulanmu, apapun tekanan yang menindihmu, tetap berdoa seperti Daud. Jagalah hatiku ya Tuhan, biar aku tetap berkenan kepadamu. Tolonglah aku ya Tuhan supaya tetap berkawan denganmu. Berani menghadapi tantangan yang ada. Bersabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Bersyukur selalu untuk anugerah Tuhan. Dan terus bertobat. Menantikan kasih Tuhan terus menyelimuti hidup kita. Tuhan mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala. Dan kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah menjagai Daud begitu rupa. Lewat tekanan demi tekanan hidup yang menimpanya, Tuhan hatinya tidak tergoyahkan. Lewat hantaman-hantaman pergumulan dan tekanan dari bangsanya, keluarganya, bahkan dari anak-anaknya yang bisa melelahkannya, Tuhan Engkau membuat Daud tetap kokoh, tangguh. Dia punya kekebalan iman yang luar biasa. Tuhan tolong kami seperti Dia. Biar kiranya kasih Kristus memenuhi kami semua. Biar di saat-saat penuh dengan tekanan kami selalu berkawan denganmu dalam persekutuan pribadi kami dengan Tuhan. Kami selalu mau hidup di dalam hati yang terus-menerus mengalami bagaimana kami berani hadapi tantangan. Kami bersabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan kami selalu punya hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari ini di tengah tekanan kami justru menyimpang. Baharui terus hati kami, biar dengan Roh-Mu yang rela itu, hati kami menjadi hati yang tetap berkenan sekalipun hidup penuh dengan tekanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah diri yang bergumul dengan beban berat. Kami mau bawa beban itu kepadamu Tuhan. Kami mau taruhkan itu di tangan-Mu. Dan biar kami berjalan lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Kekasih hati kami yang paling mengenal hati dan pribadi kami yang terdalam ini. Inilah kami berserah diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Penjaga dan gembala hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah diri. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356-567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada ibadah online di minggu pertama di bulan Oktober. Terima kasih atas pimpinan Tuhan. Tuhan hadir di tengah ibadah online bersama-sama dengan semua warga di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan telah menerima puji-pujian kami, doa yang kami panjatkan, dan persembahan yang kami siapkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah bersabda hari ini kepada kami, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami diberikan satu teladan yang sangat baik dari Alkitab. Kami boleh belajar dari hidup Raja Daud, bagaimana menghadapi tantangan dari dalam dan luar, bahkan dari dalam dirinya sendiri. Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh belajar bahwa hati yang berkenan kepada Tuhan, karena dia bersahabat dengan Tuhan. Karena Daud tidak melawan dengan kekuatan sendiri, tetapi berani melawan dengan kekuatan dari Tuhan. Kebenaran yang dibelanya. Terima kasih karena Daud bersabar menanti waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Daud bersyukur kepada Tuhan, mengingat berkat-berkat Tuhan, sehingga bertekad untuk membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada saat jatuh dalam dosa, Daud pun bertobat dan menanti belas kasihan Tuhan. Bapa, bantulah agar kami dapat juga memiliki hati seperti Raja Daud, sehingga kami boleh menghadapi tantangan pandemi ini dan menang bersama Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena semata-mata anugerah Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat hari ini. Bapak Penginjil Nikolas Kurniawan Artajaya, baik dalam pribadi
rumah tangga dan pelayanannya di GKI Malang. Kiranya Bapa, Engkau juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang berpartisipasi mempersiapkan ibadah online pagi ini. Berkatilah semua pelayan-pelayan ya Tuhan, agar kami semua boleh menjadi saluran berkat yang makin berkenan kepada Tuhan. Untuk semua nama yang telah ditampilkan, mereka yang telah lanjut usia, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan menolong mereka satu demi satu. Tuhan, kuatkanlah juga mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berkatilah mereka yang telah menjadi saluran berkat pada masa-masa yang sulit ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, menteri di kabinet, semua pejabat mulai dari pusat sampai tingkat 1 dan daerah, diberikan kebijaksanaan, agar warga taat dan patuh. Kami khususnya berdoa untuk Kota Malang. Berilah ya Bapa, agar seluruh warga Malang, di mana masih begitu masif, kami boleh lebih taat, lebih mematuhi protokol kesehatan, bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin mulai dari wali kota dan wakil, pemimpin-pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh agama, rohaniwan, Polri dan TNI, bersama-sama dengan tenaga-tenaga kesehatan, para pendidik. Tuhan, berikanlah kami satu kesadaran untuk tidak menyebarkan pandemi ini dan memberi kesempatan untuk kami semua bersama-sama menanggulanginya. Bapa, kami tahu bahwa di tengah-tengah suasana seperti ini, kami cepat putus asa dan kecil hati. Tetapi biarlah pelajaran dari Daud hari ini menjadi satu teladan yang kami bawa pulang dan kami terapkan selama seminggu ke depan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Engkau bertugas sepanjang minggu ini, biarlah sebagai pelita di tengah-tengah kegelapan dan sebagai garam di tengah-tengah kehambaran, Engkau berfungsi sebagai pengikut-pengikut Kristus yang membawa hati yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.